Pemirsa, pidato kenegaraan Presiden sebagai kepala negara dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan sidang tahunan MPR merupakan kebiasaan baru dalam tradisi pidato kenegaraan menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu apa sesungguhnya muatan atau bobot baru dalam tradisi pidato kenegaraan menjelang HUT RI itu? Dan kemudian seperti apa konsekuensi politik dari laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu di hadapan sidang tahunan MPR? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan pengamat politik CSIS, J. Kristiadi. Selamat pagi, Pak Kristiadi. Apa kabar? Mas. Baik-baik semua. Baik ya, Pak Kristiadi. Kita sudah menyaksikan bersama tadi mengenai pidato kenegaraan Presiden dalam tentang lembaga tinggi negara. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya ingin menyampaikan catatan saya. Kalimat pertama yang disebut tadi adalah membangun kekompakan antar lembaga negara. Kemudian menyampaikan sejumlah keberhasilan pemerintah seperti merubah perilaku konsumtif ke produktif, mengubah subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif, dan kemudian ada menyinggung sedikit kerjasama pemerintah antar lembaga tinggi negara seperti BPK, MA, KY. Nah, catatan dari Pak Kristiadi seperti apa? Catatan saya banyak nih. Banyak, Pak. Tetapi catatan yang pertama, mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu anggota MPR ini, DPR dan DPD, mereka sadar betul bahwa mereka duduk di sana mendapatkan kehormatan dan kekuasaan itu dari rakyat. Sehingga jangan kemudian setelah menikmati protokol dengan segala macam kehormatan, lupa diri. Mereka harus ingat, berada di situ karena rakyat, karena kita semua. Itu yang penting sekali, ya. Supaya kemudian tidak menjadi pidato, menjadi retorika saja. Ya. Kemudian yang kedua, menurut saya pidatonya Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulkifli ya, Ketua MPR ini saya kira karena karakter orangnya, sehingga saya juga merasakan bahwa bisa waktu menyampaikan tidak cuma retorika, tapi ada hatinya ikut bicara ya. Dan ada hatinya ikut bicara, terutama mengenai masalah sumber daya manusia. Saya kira benar sekali bahwa memang ya akhirnya itu sumber daya manusia yang ya kompetitif dan sebagainya. Dan kalau lebih dalam, sumber daya manusia seperti apa? Itu saya kira Pak Jokowi juga melanjutkan tuh. Sumber daya apa sebetulnya yang mau dibangun itu? Dia mengatakan bahwa ya kita sebetulnya negara ini ingin apa? Ingin memuliakan istilahnya memuliakan kehendak rakyat, memuliakan rakyat. Dan ini memang sangat benar ya. Kalau kemudian kita masuk lebih dalam lagi, yang dikatakan Pak Ketua MPR dan Presiden ini sebetulnya merupakan manifestasi dari sebetulnya tujuan membentuk negara Indonesia. Itu secara verbal dan letterlock dikatakan, terutama dalam Undang-Undang RIS dan Undang-Undang sementara, negara Indonesia dibentuk dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan rakyat Indonesia, kebahagiaan. Itu yang mulia sekali. Dan memang dalam undang-undang dasar yang berikutnya isinya kesejahteraan umum dan sebagainya. Nah, ini saya kira nyambung seperti itu. Karena soal sumber daya manusia, kalau tadi Pak Ketua MPR mengatakan tantangannya, itu tantangan tidak tantangannya kasat mata semua loh. Ya kan? Karena sumber daya manusia itu juga bisa diperlemah. Kalau kita tidak punya kompetensi untuk apa? Untuk menjaga memang manusia-manusia Indonesia itu tidak rusak. Karena misalnya kompetisi persaingan dagang oleh negara-negara. Dan contoh saja bahwa kalau tadi Pak Ketua MPR mengatakan soal pangan, itu kita harus tahu bahwa yang dimakan bangsa Indonesia itu bukan makanan yang sudah kemasukan suatu racun yang kita nggak tahu. Misalnya kalau bukan langsung dimakan oleh manusia, tapi bahkan pakan hewan saja, pakan ternak itu, kalau itu juga makan dari hasil-hasil produksi sampah, dari sampah daging, sampah bulu daging, dan lain sebagainya, sampah darah, diolah menjadi bahan kimia untuk menjadi pakan ternak, dan kemudian juga dimakan oleh unggas, itu kita bisa betul-betul memperlemah daya sumber daya manusia kita. Terus kita mesti harus sampai ketika seperti itu. Nah, pidato Pak Jokowi sendiri menurut saya dengan lembaga itu, menurut saya dia akan membangun komunikasi politik yang lebih baik dan sebagainya. Isinya sebetulnya ada sebagian-bagian isi yang cocok dengan masyarakat, tapi ada yang mungkin kurang cocok dengan masyarakat. Karena Pak Jokowi mungkin terlalu memuji-muji DPR, Padahal kita tahu semua bagaimana kinerja DPR ini. DPR ini beberapa triwulan pertama ini berapa sih undang-undang yang dihasilkan dari target tahun nanti 35 seperti itu. Dan kemudian juga saya kira kalau teman-teman DPR ada yang sadar betul, ini juga mungkin wah ini ngeledek juga nih, kita nggak kerja apa-apa kok dipuji-puji, itu bisa begitu tuh ya kan. Tapi oke lah, itu merupakan bagian menurut saya komunikasi politik. Kalau misalnya kita cermati memang dari pidatonya Pak Jokowi begitu, apakah itu sudah cukup bisa merangkum kejadian ataupun hal-hal yang memang terjadi selama semester pemerintahan Jokowi ini?
Ya ini gila, pidato ini kan sebetulnya tentu pidato kenegaraan yang tentu formal dan tentu dia juga tidak mau mencari perkara dengan ungkapan-ungkapan yang bisa menyakitkan. Itu main aman berarti? Ya kecuali aman ya inilah tata krama seperti itulah. Jadi yang mesti tahu adalah memang lembaga-lembaga yang bersangkutan sendiri ya. Kalau Mahkamah Agung dipuji sudah menjalani 4 program bla 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 dan sebagainya itu sebaiknya merenung betul enggak yang dikatakan ini. Jangan-jangan ngeledek juga nih kalau begitu. Iya kan bisa begitu. Ya, jangan kemudian mabuk dengan kata-kata seperti itu karena tentu kata-kata ini tidak kata-kata yang sesungguhnya keluar dari hati Pak Jokowi, tapi kata-kata bagaimana bisa memperbaiki komunikasi. Tentu saja ini juga ada gunanya untuk bisa disampaikan kepada itu. Tapi juga yang saya sebetulnya ingin sekali ya bahwa tadi Pak Jokowi dan Pak Ketua MPR mengatakan soal sumber daya, menyangkut soal mental, dan menyebut bagaimana sebetulnya juga MPR ingin membangun tidak cuma Indonesia baru, tapi ini baru Indonesia. Itu betul-betul jangan berhenti sampai kepada retorika. Itu perlu kerja yang sangat keras, perlu bagaimana negara ini termasuk lembaga-lembaga politiknya betul-betul bisa memadukan diri, terkonsolidasi untuk apa? Untuk tadi mewujudkan bagaimana sebetulnya Indonesia baru seperti apa? Sebab kalau ini berhenti kepada retorika juga nggak ada gunanya semua. Dan ini saya kira sangat dalam arti ini. Berarti mencermati mengenai peran Menko Kestra, kan tugas utamanya revolusi mental. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Menko Kestra, kalau itu Menko-nya itu Menko namanya Mbak Puan itu kan Menko mengenai pemberdayaan sumber daya manusia. Ya, ini sesuai dengan yang disampaikan Pak dan saya kira tadi, kan? Benar sekali. Dan kalau menurut saya Menko semua diganti kecuali Mbak Puan tidak diganti, itu saya kira memang untuk menilai Mbak Puan itu waktunya tidak bisa singkat ya karena lebih panjang. Karena bagaimana Mbak Puan diharapkan kecuali mempunyai konsep-konsep yang bisa dilaksanakan, tapi bagaimana membangun watak orang itu betul-betul membangun orang dengan menanamkan nilai-nilai. Menanamkan nilai-nilai itu tidak bisa lagi ditanamkan dengan diajar saja, tidak bisa. Yang saya kira ini yang sudah mungkin Mbak Puan juga sudah bisa menyampaikan itu kepada menteri, terutama menurut saya Menteri Pendidikan. Mas Anies Baswedan yang mengatakan ada pendidikan budi pekerti, pendidikan yang tidak cuma diajarkan dalam mata pelajaran, tapi pendidikan yang masuk kepada semua wilayah di pendidikan, itu termasuk bagaimana cara guru mengajar, bagaimana kemudian juga tentu ada nilai-nilai yang kemudian juga dilakukan melalui keteladanan. Ini saya kira sudah benar ini. Kalau itu saja apa yang dikerjakan oleh Mas Anies Baswedan dan mungkin juga berasal dari bagaimana Mbak Puan bisa mendorong Mas Anies ini program yang sangat penting dan menjadi fokus, dan pemerintah harus juga memfokuskan ini bagaimana budi pekerti itu bisa dilakukan dengan lebih konkret dan dengan suatu program yang jelas roadmap-nya seperti apa. Karena ini membangun karakter orang itu memerlukan waktu yang lama, bergenerasi itu. Saya kira sudah ada hal yang bagi saya ini ada satu pelita di dalam kegelapan dan bagaimana membangun manusia Indonesia dengan sekarang ada program budi pekerti. Betul sekali. Pak Kris, itu dicermati tadi oleh Pak Zulkifli dan juga Pak Jokowi. Sekarang kita beralih coba tadi yang disampaikan Presiden Jokowi juga. Mereka menyebutkan bahwa ada sejumlah keberhasilan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini adalah mengubah subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif, kemudian merubah perilaku masyarakat konsumtif ke produktif. Nah, kalau menurut Anda, apakah sampai sejauh ini pemerintah sudah bisa menganggap itu sebagai sebuah keberhasilan? Saya kira itu ada benarnya ya, bahwa kita sekarang bisa mengurangi subsidi dan masyarakat mulai biasa dengan harga seperti ini. Tentu harus disesuaikan juga dengan bagaimana perubahan ini pemerintah juga bisa di dalam mematok harga BBM itu lebih bisa terukur sehingga orang pengusaha juga bisa melakukan prediksi-prediksi dan antisipasi bagaimana kalau membangun strategi bisnis ke depan. Tapi ini baik sekali. Bayangkan kalau tidak salah angkanya, tentu ini bisa diperdebatkan lebih panjang ya. Tapi kalau angkanya itu sudah mencapai angka 200 triliun lebih ya, itu sudah luar biasa itu karena angka itu besar sekali ya. Kalau untuk membangun Kuala Namu aja cuma sekitar 10 triliun. Kalau kereta api dari
Surabaya ke Jakarta pulang balik itu saya kira bisa belasan triliun saja, itu besar sekali angka itu. Dan kalau bisa dimanfaatkan dengan benar, dan saya kira sekarang Pak Jokowi ini, karena menurut saya juga memang kabinetnya itu kabinet yang belum terkonsolidasi dengan baik, yang dikerjakan artinya membangun sesuatu yang bisa langsung konkret dinikmati oleh masyarakat yang diperlukan masyarakat, yaitu infrastruktur. Dan saya senang akan ada bangunan kereta api di Papua, di Kalimantan dan sebagainya, yang selama ini menurut saya kereta api ini betul-betul sangat diperlukan masyarakat, cuma kalah dengan persuasi pemilik kapital yang menjual mobil-mobil itu dengan para elit politiknya ini, sehingga kemudian memang Indonesia akan menjadi garasi dari produk mobil-mobil impor kalau nggak begitu. Terus saya kira ini sesuatu yang Pak Jokowi itu kehebatannya masih bisa memberikan harapan kepada masyarakat, karena memang jari, ya kan. Kemudian belum lagi mutunya seperti apa. Nah, jadi tentu itu ada beda dengan persepsi publik. Tetapi memang saya kira yang kita harapkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu di DPR, ya kalau mereka tidak bisa mendengar acara kita, bisa tanya kepada anak dan suami dan istrinya bahwa sebetulnya kalau performa dari lembaga-lembaga DPR terutama, menurut saya memang mereka harus sadar bahwa ini kita sudah dikatakan begitu ya sama Presiden, mudah-mudahan lalu memperbaiki diri, ya. Jadi ini harus ada kepekaan seperti itu. Tapi Pak Jokowi tadi di kalimat pertama menyampaikan kita harus membangun kekompakan lembaga negara. Kita tidak boleh terjebak ego masing-masing. Itu disampaikan Pak Jokowi loh. Ya benar. Jadi ini saya kira beginilah. Dan kalau saya kaitkan dengan pidatonya Pak Zulkifli Hasan dan Pak Jokowi yang mengatakan seperti itu artinya apa? Jangan ego sektoral. Itu yang terjadi dan penting sekali. Tapi ego sektoral itu menurut saya juga yang lebih dalam lagi, ego masing-masing diri sendiri. Ya, ego masing-masing anggota DPD, DPR dan juga para pejabat-pejabat tinggi lainnya itu. Ego yang mana? Ego bahwa dia sebetulnya kalau betul-betul ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak cuma ego sektoral, ego dia, interest dia pun harus dia padamkan. Itu yang sangat penting. Dan memang saya kira kita mesti harus masuk ke sana. Bahwa yang menjadi penyakit itu adalah ego, di mana sebetulnya para petinggi negara dan para pejabat-pejabat itu sebagian masih bisa belum mengalahkan egonya sendiri. Itu artinya dalam bahasa yang lebih positif, dalam arti mereka sebagian besar belum bisa berdaulat atas dirinya sendiri. Mereka masih tunduk pada ancaman yang tadi, ancaman sektoral yang pada intinya ancaman menikmati kejayaan dia sebagai apa? Sebagai pemimpin sektoral. Artinya pemimpin sebagai menteri dan sebagainya, atau ancaman terhadap kenikmatan dirinya ini. Bahwa dia merasa bahwa saya memang akan menjadi DPR, menteri dan sebagainya. Tapi kalau urusan sektoral dan terutama dia tetap tidak bisa mengalahkan diri sendiri atau berdaulat terhadap ancaman kenikmatan interest mereka, akan susah. Ini obatnya apa tadi? Operasi mental tadi. Dan ini tidak bisa dalam segera waktu. Kita tidak bisa merubah orang-orang yang sudah usia seperti itu kemudian juga berubah, tidak bisa. Mestinya harus, tapi harus ada awal di mana sekarang akan dimulai revolusi mental. Jangan berhenti kepada retorika yang baik-baik mengenai soal nilai, tapi itu dilaksanakan. Apa yang akan subur? Kemunafikan. Baik Pak Kris, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita 1.